Perkenalkan, nama saya Gusnita. Saya dari kelas M78, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di video ini, saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama, konsep filsafat. Yang kedua, objek materi dan objek formal filsafat. Yang ketiga, cabang dan aliran filsafat. Dan yang keempat, konsep filsafat pendidikan dan manusia sebagai insan pendidikan. Dan yang kelima, dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Yang keenam, landasan filsafat pendidikan. Dan yang ketujuh, pandangan atau paham filsafat pendidikan. Yang pertama, hakikat filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya kebijaksanaan atau kearifan. Jadi, filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. Filsafat dapat diartikan sebagai suatu pandangan hidup individu dan juga disebut sebagai pandangan masyarakat. Secara umum, filsafat berarti upaya manusia untuk memahami segala sesuatu secara sistematis, radikal, dan kritis. Berarti, filsafat merupakan sebuah proses, bukan sebuah produk. Maka, proses yang dilakukan adalah berpikir kritis, yaitu usaha secara aktif, sistematis, dan mengikuti prinsip-prinsip logika untuk mengerti dan mengevaluasi suatu informasi dengan tujuan menentukan apakah informasi itu diterima atau ditolak. Terdapat 3 karakteristik berpikir dalam filsafat. Yang pertama, sifat menyeluruh atau universal. Seorang ilmuwan tidak akan pernah puas jika hanya mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin tahu hakikat ilmu dari sudut pandang lain, kaitannya dengan moralitas, serta ingin yakin apakah ilmu ini akan membawa kebahagiaan dirinya. Hal ini akan membuat ilmuwan tidak merasa sombong dan paling hebat. Dan yang kedua, sifat mendasar atau radikal, yaitu sifat yang tidak saja begitu percaya bahwa ilmu itu benar. Mengapa ilmu itu benar? Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria tersebut dilakukan? Apakah kriteria itu sendiri benar? Lalu, benar sendiri itu apa? Seperti sebuah pertanyaan yang melingkar yang harus dimulai dengan menentukan titik yang benar. Yang ketiga, spekulatif. Dalam menyusun sebuah lingkaran dan menentukan titik awal sebuah lingkaran yang sekaligus menjadi titik akhir, dibutuhkan sebuah sifat spekulatif, baik sisi proses, analisis maupun pembuktiannya, sehingga dapat dipisahkan mana yang logis dan yang tidak. Selanjutnya, saya akan membahas objek materi dan objek formal filsafat. Nah, apa-apa saja yang menjadi objek materi filsafat? Yaitu manusia, alam semesta, dan Tuhan. Sedangkan objek formal filsafat adalah perenungan atau refleksi terhadap segala sesuatu, manusia, alam, dan Tuhan, untuk mendapatkan hakikatnya yang terdalam, atau cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri, ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cabang dan aliran filsafat. Nah, apa-apa saja yang menjadi cabang-cabang filsafat? Yang pertama, logika. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Dengan mempelajari logika, diharapkan seseorang
akan dapat menerapkan asas bernalar sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Dan yang kedua, epistemologi merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Dengan mempelajari epistemologi dan filsafat ilmu diharapkan dapat membedakan antara pengetahuan dan ilmu serta pengetahuan kebenaran suatu ilmu ditinjau dari isinya. Dan yang ketiga, etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Etika dapat membantu kita mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang baik menurut teori-teori tertentu. Jadi, objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar dan bebas. Sedangkan objek formal etika adalah kebaikan dan keburukan. Yang keempat, estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengalaman akan keindahan. Dengan belajar estetika, diharapkan dapat membedakan antara estetika filsafat dan estetika ilmiah, teori-teori keindahan, definisi seni, nilai seni, dan teori penciptaan dalam seni. Dan yang kelima, metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Metafisika membicarakan sesuatu di balik yang tampak. Selanjutnya, aliran filsafat. Yang pertama, idealisme. Merupakan suatu aliran tertua dan ditubuhi oleh Plato. Sejarah ini berawal dari pemikiran Plato mengenai suatu kebenaran yang bersifat empiris, yang dilihat dan dirasakan dalam esensi, dan juga menekankan moral dan menjadi sumber utama. Idealis ialah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungan terhadap jiwa roh. Yang kedua, perennialisme. Aliran ini sangat berpegang erat terhadap norma-norma, namun aliran ini dianggap ingin kembali terhadap nilai masa lalu atau lampau, dengan maksud ingin mengembalikan keyakinan akan nilai asumsi manusia pada masa silam, dan juga untuk menghadapi masalah pada masa sekarang, sampai kapanpun dan dimanapun dalam sepanjang sejarah. Yang ketiga, esensialisme. Aliran esensial ini bertitik tolak dari kebenaran yang telah terbukti berabad-abad lamanya, sedangkan kebenaran yang lain merupakan kebenaran yang secara kebetulan saja. Aliran esensialisme memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dan menjadi sumber pandangan yang berubah-ubah. Yang keempat, progresivisme adalah suatu aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat, bahwasanya kehidupan manusia berkembang terus-menerus dalam suatu arah yang positif. Suatu hal yang dianggap benar sekarang belum tentu benar pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, para peserta didik bukan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan masa kini, melainkan mereka harus disiapkan untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Dan yang kelima, pragmatisme merupakan segala sesuatu hal yang membuktikan dirinya sebagai sesuatu hal yang benar dan melihat hasil yang bermanfaat secara praktis. Salah satu dasar dalam aliran ini ialah logika pengalaman, di mana apa yang ditampilkan manusia dalam dunia nyata merupakan fakta individual, konkret, dan juga terpisah antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep filsafat pendidikan dan manusia sebagai insan pendidikan.
Filsafat pendidikan merupakan filsafat yang diterapkan dalam dunia pendidikan, dalam usaha pemikiran dan pemecahan masalah-masalah dalam dunia pendidikan, agar masalah-masalah tersebut dapat cepat tertangani dengan langkah yang tepat dan sigap. Selanjutnya, manusia sebagai insan pendidikan. Manusia adalah makhluk yang sangat memerlukan pendidikan, atau bisa disebut dengan Homo educandum. Manusia dipanggil sebagai Homo educandum karena manusia tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. Manusia memerlukan pendidikan dan harus dididik. Pengertian Homo educandum menyiratkan 3 adanya subpredikat. Yang pertama, Homo educandi also, yaitu makhluk terdidik. Yang kedua, Homo educabile atau makhluk yang dapat dididik. Dan yang ketiga, Homo educandum, yang artinya makhluk pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan bagi manusia sangat penting, karena pendidikan tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka memanusiakan manusia dan memanusiawikan manusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Yang menjadi dasar filsafat pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Meskipun tidak secara eksplisit, Pancasila ditetapkan sebagai filsafat pendidikan di Indonesia. Namun dalam kenyataannya, Pancasila telah ditetapkan sebagai landasan berpikir pendidikan, baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam praktik penyelenggaraan. Pancasila sudah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan di Indonesia. Salah satu bidang pembangunan yang menekankan paradigma pembangunan adalah pembangunan bangsa dan pembentukan karakter bangsa. Model dan kerangka berpikir, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia mengacu pada hakikat Pancasila, baik sebagai filsafat bangsa maupun sebagai dasar negara. Dari sinilah dapat dipahami bahwa Pancasila menjadi acuan dasar pemikiran dan pelaksanaan pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan-landasan filsafat pendidikan. Nah, apa saja yang menjadi landasan-landasan filsafat pendidikan? 1. Metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang bertugas untuk mencari jawaban tentang segala sesuatu yang ada. Jadi, metafisika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat. Hakikat adalah realita. Realita adalah kenyataan, dan kenyataan adalah yang sebenarnya. Yang kedua, ontologi. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan tentang keberadaan segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada artinya segala benda-benda material di alam semesta itu adalah hasil pemikiran ontologi. Yang ketiga, epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari 2 kata, yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, asal, metode, dan batasan dari suatu pengetahuan. Yang keempat, aksiologi. Terdiri dari 2 kata, yaitu aksios dan logos. Aksios berarti nilai dan logos berarti ilmu. Jadi, aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dari suatu ilmu pengetahuan. Dan yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat pengetahuan yang diperoleh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metafisika, ontologi, epistemologi, dan aksiologi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Metafisika dan ontologi sebagai hakikat atau kebenaran suatu ilmu pengetahuan,
dan epistemologi sebagai makna ilmu pengetahuan, sedangkan aksiologi sebagai terapan ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan membahas materi terakhir, yaitu pandangan atau paham filsafat pendidikan. Yang pertama, progresivisme merupakan aliran filsafat yang berfokus pada siswa dengan keterampilan dan pengetahuan, serta untuk berhasil dalam masyarakat kontemporer dan kompetitif. Yang kedua, paham perennialisme merupakan suatu aliran yang lahir karena perennialisme menentang pandangan progresivisme yang akan membuat perubahan dan sesuatu yang baru. Yang ketiga, pandangan esensialisme. Pandangan esensialisme merupakan pandangan yang lahir untuk mendukung pandangan perennialisme dan memproses pandangan progresivisme, tetapi prosesnya tidak secara menyeluruh. Pandangan esensial berpendapat bahwa peserta didik memiliki nilai esensial dan pengalaman pribadi yang dapat dikembangkan oleh siswa di sekolah. Dan yang keempat adalah pandangan konstruktivisme. Pandangan ini menekankan agar siswa dapat mengemukakan ide, baik mengkritisi dan memberikan solusi, bahkan mengembangkan pandangan baru terhadap suatu masalah yang kemungkinan akan dihadapi siswa ke depannya saat menjadi anggota masyarakat. Nah, itulah ketujuh materi yang telah saya bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah konsep filsafat, yang kedua objek materi dan objek formal filsafat, yang ketiga cabang dan aliran filsafat, yang keempat konsep filsafat pendidikan dan manusia sebagai insan pendidikan, yang kelima dasar filsafat pendidikan di Indonesia, yang keenam landasan filsafat pendidikan, dan yang ketujuh pandangan atau paham filsafat pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.